warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan memberikan ice breaking sedikit atau ringan ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya sedikit. Siapa di sini yang pernah datang ke toko, restoran, atau pusat pelayanan yang lainnya? Coba angkat tangannya. Pasti semua pernah kan ya? Sekarang coba kalian ingat. Pernah tidak kalian mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan? Misalnya pelayanannya terlalu cuek atau lama dalam melayaninya. Bagaimana perasaan kalian? Ya, betul sekali. Kita pasti merasa sangat tidak nyaman, bahkan mungkin tidak ingin kembali lagi ke tempat tersebut. Sekarang sebaliknya. Pernah tidak kalian dengan sangat ramah? Pernah tidak kalian dilayani dengan sangat ramah, cepat, dan sopan? Bagaimana perasaan kalian? Pasti merasa senang, dihargai, dan ingin kembali lagi, bukan? Nah, dari pengalaman tadi, kita bisa melihat bahwa cara kita melayani orang lain itu sangat berpengaruh, teman-teman, terhadap perasaan dan kepuasan mereka. Hal inilah dalam dunia kerja disebut dengan pelayanan prima atau dalam bahasa Inggrisnya excellent service. Materi ini sangat penting, terutama bagi kalian yang nantinya akan bekerja di bidang perkantoran, bisnis, atau pelayanan. Karena keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari produk atau jasanya saja, tetapi juga dari bagaimana mereka melayani para pelanggannya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pelayanan prima. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan murid-murid sekalian dapat mampu menjelaskan pengertian pelayanan prima, memahami sikap-sikap dalam pelayanan prima, dan menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan dan juga pada rekan kerjanya. Baik, agar lebih jelas, sekarang kita akan mulai masuk ke materi tentang pelayanan prima. Silakan kalian perhatikan dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya dan angkat tangan ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai masuk ke materi inti, yaitu tentang pelayanan prima atau yang sering disebut dengan excellent service. Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah ini, tetapi hari ini kita akan memahaminya dengan lebih jelas dan mendalami agar nantinya kalian tidak hanya tahu tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Pengertian pelayanan prima sendiri adalah suatu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan, kenyamanan, serta pengalaman yang baik sehingga pelayanan merasa dihargai dan ingin kembali lagi. Jadi, pelayanan prima bukan hanya sekedar melayani, tetapi bagaimana cara kita melayani dengan sikap yang baik, komunikasi yang sopan, serta respon cepat dan tepat. Perlu kalian pahami bahwa dalam dunia kerja, terutama di bidang perkantoran dan layanan bisnis, pelayanan menjadi salah satu hal yang sangat penting karena
Jika pelayanan yang diberikan buruk, maka pelanggan bisa merasa kecewa, bahkan bisa meninggalkan perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan baik, maka pelanggan akan merasa puas dan bisa menjadi pelanggan tetap. Coba kalian perhatikan, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pelayanan prima berdasarkan penjelasan tadi? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi, intinya pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang membuat pelanggan merasa puas kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dan sikap dalam pelayanan prima. Dalam memberikan pelayanan yang baik, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama yang bekerja di bidang pelayanan. Yang pertama adalah ramah. Ramah berarti kita harus selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan, seperti tersenyum, menyapa, dan berbicara dengan nada yang lembut. Sikap ramah ini sangat penting, teman-teman, karena kesan pertama dari pelanggan itu biasanya muncul dari cara kita menyambut mereka. Yang kedua adalah sopan. Sopan berarti menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, serta menghormati pelanggan. Walaupun mungkin kita sedang lelah atau memiliki masalah pribadi, kita tetap harus bersikap sopan kepada pelanggan ya. Yang ketiga adalah cepat tanggap. Artinya, kita harus sigap dalam melayani, tidak lambat dan tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Karena jika pelanggan menunggu terlalu lama, mereka bisa merasa tidak dihargai ya. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Artinya, kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak lepas tangan jika terjadi masalah. Menurut kalian, dari keempat sikap tadi, mana yang paling penting dan kenapa? Ada yang bisa jawab? Nanti ya, siapa? Jawab kalian sangat baik. Sebenarnya semua sikap tersebut saling melengkapi dan sama-sama penting ya, dan menciptakan pelayanan yang prima. Sekarang kita akan memasuki ke contoh dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih mudah memahami materi ini. Bayangkan kalian datang ke sebuah toko, kemudian kalian ingin bertanya tentang suatu produk, tetapi pegawai itu tidak menyapa kalian, bahkan menjawab dengan nada yang tidak ramah. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ya, tentu kalian akan merasa tidak nyaman, bahkan mungkin tidak ingin kembali lagi ke toko tersebut. Benar bukan? Sekarang kita bandingkan dengan situasi yang berbeda ketika kalian datang ke toko, pegawai menyambut dengan senyum, menyapa dengan sopan, lalu membantu kalian dengan cepat dan jelas. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian merasa senang, nyaman, dan mungkin ingin kembali lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Menurut kalian, apa dampak jangka panjang jika sebuah perusahaan selalu memberikan pelayanan yang buruk? Ada yang tahu? Betul sekali. Pelanggan bisa berkurang, kepercayaan menurun, dan perusahaan bisa mengalami kerugian atau bangkrut ya. Baik, sekarang kita akan melakukan latihan sederhana.
Apa kalian bisa lebih memahami bagaimana menerapkan pelayanan prima? Ibu akan memberikan satu situasi, misalnya kalian bekerja sebagai petugas pelayanan di sebuah kantor. Kemudian ada pelanggan yang datang untuk bertanya, tetapi pelanggan tersebut terlihat bingung. Bagaimana cara kalian melayaninya? Menyapa. Oh, menanyakan kebutuhan. Menjelaskan dengan sopan. Selamat baik, di sini saya akan mencontohkan ya seperti ini. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Baik, silakan Ibu Bapak. Saya akan membantu menjelaskannya dengan jelas. Dengan cara seperti ini, pelanggan akan merasa diperhatikan dan dihargai. Baik anak-anak, di sini saya mau menambahkan satu materi yang tidak kalah penting dalam pelayanan prima, yaitu memahami jenis-jenis pelanggan. Hal ini sangat penting karena setiap pelanggan memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga cara kita melayani juga harus disesuaikan ya. Yang pertama adalah pelanggan yang ramah. Pelanggan seperti ini biasanya mudah diajak komunikasi, sopan, dan terbuka. Cara melayaninya cukup dengan menjaga sikap ramah dan memberikan pelayanan yang maksimal. Yang kedua adalah pelanggan yang pendiam. Pelanggan ini biasanya tidak banyak bicara, sehingga kita harus lebih aktif, bertanya dengan sopan agar mengetahui kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah pelanggan yang banyak bertanya. Pelanggan seperti ini membutuhkan penjelasan yang detail. Kita harus sabar dalam menjelaskan tanpa menunjukkan rasa kesal. Yang keempat adalah pelanggan yang marah dan komplain. Ini yang paling menantang. Dalam kondisi ini, kita tidak boleh terpancing emosi. Kita harus tetap tenang, mendengarkan keluhan dengan baik, dan memberikan solusi. Menurut kalian jenis pelanggan yang paling sulit untuk dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya? Ya, benar sekali. Pelanggan yang marah memang membutuhkan kesabaran yang lebih. Oleh karena itu, sikap tenang dan komunikasi yang baik sangat diperlukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah dalam memberikan pelayanan prima agar lebih sistematis dan mudah diterapkan. Langkah pertama adalah menyambut pelanggan dengan baik. Saat pelanggan datang, kita harus memberikan salam, senyum, dan sapaan yang sopan. Hal ini penting untuk memberikan kesan pertama yang baik. Langkah kedua adalah menanyakan kebutuhan pelanggan. Kita harus bertanya dengan sopan agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Langkah ketiga adalah memberikan pelayanan atau solusi. Setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, kita harus memberikan informasi atau bantuan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Langkah keempat adalah memastikan kepuasan pelanggan. Setelah pelanggan setelah pelayanan diberikan, kita bisa memastikan apakah pelanggan sudah merasa puas atau masih membutuhkan bantuan kita. Langkah terakhir adalah
menutup pelayanan dengan baik. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Coba kalian sebutkan kembali langkah-langkah pelayanan prima yang sudah kita pelajari tadi. Adakah yang bisa? Bagus sekali. Kalian sudah mulai memahami alurnya. Sekarang kita akan mencoba memahami materi ini melalui studi kasus sederhana. Perhatikan situasi berikut. Seorang pelanggan datang ke kantor dalam keadaan marah karena merasa pelayanannya sebelumnya kurang memuaskan. Sebagai petugas pelayanan, apa yang kalian lakukan? Ayo, diskusikan dengan teman sebangkunya. Baik, jawaban kalian sangat bagus. Seharusnya kita tetap tenang, mendengarkan keluhan pelanggan, tidak memotong pembicaraan, dan berusaha memberikan solusi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan prima, sikap kita sangat menentukan bagaimana pelanggan menilai kita. Menurut kalian, apakah pelayanan prima hanya penting di tempat kerja saja, atau juga penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Ya, benar sekali. Pelayanan prima tidak hanya penting di dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berinteraksi dengan teman, keluarga, maupun orang lain. Kita akan membahas bagian yang sangat penting lagi dalam pelayanan prima, yaitu etika komunikasi. Mengapa komunikasi penting? Karena dalam pelayanan hampir semua kegiatan melibatkan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika komunikasi adalah cara kita berbicara, menyampaikan informasi, serta merespon orang lain dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami. Dalam pelayanan prima, komunikasi yang baik akan membuat pelanggan merasa dihargai. Sedangkan komunikasi yang buruk bisa membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar. Yang kedua, berbicara dengan nada yang ramah dan tidak tinggi. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan. Yang keempat, memberikan respon yang jelas dan tidak berbelit-belit. Selain itu, kita juga harus memperhalus bahasa tubuh atau body language seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Misalnya, jika kita berbicara sambil tersenyum, pelanggan akan merasa lebih nyaman dibandingkan jika kita berbicara dengan wajah datar atau cemberut. Menurut kalian, mengapa nada suara dan ekspresi wajah sangat mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Karena hal tersebut bisa menunjukkan sikap kita, apakah kita benar-benar ingin membantu atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pelayanan agar kalian bisa menghindarinya di masa depan. Kesalahan pertama
adalah bersikap tidak ramah, seperti tidak tersenyum atau tidak menyapa pelanggan. Hal ini membuat pelanggan merasa tidak dihargai. Kesalahan kedua adalah kurang fokus saat melayani. Misalnya, sambil bermain HP atau berbicara dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa tidak profesional. Kesalahan ketiga adalah memberikan informasi yang tidak jelas atau bahkan salah. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman dan membuat pelanggan kecewa. Kesalahan keempat adalah tidak sabar dan menghadapi pelanggan, terutama pelanggan yang banyak bertanya atau sedang marah. Menurut kalian, jika seorang pegawai sering melakukan kesalahan tersebut apa dampaknya bagi perusahaan? Betul sekali, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan menjadi buruk. Sekarang ibu ingin melakukan refleksi diri. Coba kalian bayangkan diri kalian sebagai seorang petugas pelayan. Apakah kalian sudah merasa mampu untuk bersikap ramah, sopan, dan sabar dalam melayani orang lain? Jika belum, apa yang perlu kalian perbaiki? Refleksi ini penting agar kalian bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam hal pelayanan. Jika suatu saat kalian bekerja di kantor atau perusahaan, sikap apa yang paling ingin kalian terapkan dalam melayani pelanggan? Jawaban kalian sangat baik. Semoga kalian bisa benar-benar menerapkan ini di masa depan ya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai peran pelayanan prima dalam etika kerja, khususnya di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Pelayanan prima memiliki yang sangat penting karena menjadi salah satu faktor utama yang menemukan keberhasilan suatu perusahaan. Tidak hanya produk yang berkualitas, tetapi juga pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Dalam dunia kerja, seseorang yang memiliki kemampuan pelayanan yang baik biasanya lebih dihargai karena mereka mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan tim, serta memberikan kesan positif kepada pelanggan maupun rekan kerja. Selain itu, pelayanan prima juga dapat meningkatkan citra perusahaan. Jika suatu perusahaan dikenal memiliki pelayanan yang ramah dan profesional, maka masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan jasa atau produk dari perusahaan tersebut. Menurut kalian, apakah pelayanan yang tak bisa mempengaruhi Menurut kalian, apakah pelayanan yang baik bisa mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan? Jelaskan alasannya. Ya, benar sekali. Karena pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan loyal. Selanjutnya, kita akan membuat hubungan antara pelayanan dengan sikap profesional. Sikap profesional adalah sikap yang menunjukkan bahwa seseorang mampu bekerja dengan baik, bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki etika yang baik.
Dalam pelayanan prima, sikap profesional sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan tidak hanya ramah tetapi juga berkualitas. Contohnya, seorang pegawai yang profesional tidak hanya bersikap sopan tetapi juga memahami pekerjaan, memberikan informasi yang akurat, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Jika pelayanan prima dan sikap profesional itu saling berkaitan, jika seseorang memiliki sikap profesional yang baik, maka pelayanan yang diberikan juga akan menjadi lebih baik. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seseorang bersikap ramah tetapi tidak profesional dalam bekerja? Betul sekali, pelayanan mereka kurang maksimal karena informasi yang diberikan bisa salah atau tidak tepat. Baik anak-anak, sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang dilakukan dengan sikap ramah, sopan, dan tanggap agar pelanggan merasa puas dan dihargai. Siapa yang bisa menyebutkan atau satu sikap dalam pelayanan prima? Bagus sekali. Semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat mulai menerapkan pelayanan prima dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.